walaupun dominan tidak ada satupun peluang yang membahayakan. Jangankan membahayakan, shoot on goal nggak ada gitu, nggak ada. Statistik keterlambatan dalam salah satunya dalam pergantian pemain mungkinnya, seperti ketika harusnya Coach Bojan ketika melihat babak pertama hand tidak berjalan efektif gitu ya. Ketika di awal babak kedua itu udah harus diganti gitu. Jangan kemarin kan pergantiannya di pertengahan keasupan. Kemarin siga orang nu leungiteun kreativitas lini tengah ya emangnya. Kakunci pisan. Persebaya kemarin dinuduh orang dihitungnya menempatkan 4 sampai 5 pemain di tengah. Mengunci Adam Alis dan Klok serta Tiro yang hanya 3 pemain. Kamari Persebaya eleh laku Dewa. Ngelawan orang Persebaya. Ayeuna Kediri eleh laku Dewa. Ngelawan ku orang. Mungkin semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami penikmat sepak bola Indonesia khususnya Kota Bandung di Ngomen, ngobrolkeun main bal. Alhamdulillah puasa kedua lancar Mang Gian. Alhamdulillah. Lancar taraweh lancar. Mang Desa? Amin. Lancar alhamdulillah. Anu teu lancar teh Persib kamarinya. Rada mendat. Yang di pertandingan besar ternyata kurangnya intensitas sejak babak pertama, fighting spirit yang kurang kreativitas di lini tengah, sehingga strategi Bojan dapat dibaca oleh Paul Munster dan kita harus menerima kekalahan 4-1. Dengan demikian di saat bersamaan Dewa menang atas Persik Kediri 2-1. Jadi kita sesi poin tinggal 5 poin lagi Boboto. Meskipun tinggal 9 pertandingan, ya sedikit was-was. Ayeuna masih loba keneh mangnya ya nya Mang Desa. Iya. Beda 5 poin bukan menjadi suatu hal yang harus tenang. Banyak pelajaran lah di pertandingan kemarin ya. Mang Desa Mang Jian yang harus segera dievaluasi, terutama taktik strategi Persib yang sudah bisa terbaca oleh tim lawan. Ternyata dari 3 pertandingan orang hanya menang 2 poinnya. 2 imbang, hiji kamari eleh. Kumaha Mang Jan kamari ningalina Kalau melihat pertandingan kemarin ya, saya sendiri sih menilainya ada keterlambatan dalam salah satunya dalam pergantian pemain mungkinnya, seperti ketika harusnya Coach Bojan ketika melihat babak pertama hand tidak berjalan efektif gitu ya. Ketika di awal babak kedua itu udah harus diganti gitu. Jangan kemarin kan pergantiannya di pertengahan keasupan. Setelah 1-0 baru masuk gantian. Harusnya ketika di babak pertama hand tidak efektif, di babak kedua ini harus memasukkan pemain baru yang bisa lebih mendorong ke sektor di sisi kanan lah ya. Kan kemarin tusukan kurang. Kemarin Henen hanya bertahan, itu pun bertahan pun agak sedikit banyak kedodoran gitu ya, termasuk di posisi Edo juga kan. Kemarin sayap itu jadi titik lemah. Ya, jadi titik lemah lah kalau melihat, apalagi kemarin Persibaya lebih sering menusuk di sektor kanan atau di sektor kiri pertahanan Persib kan. Itu posisi Edo itu. Nah, itu yang harusnya kemarin tuh coach jajaran pelatih mungkinnya lebih cepat dalam mengambil keputusan ini, termasuk pergantian pemain. Kemudian ya kalau melihat pergantian kiper, memanglah semua kayaknya banyak bobotoh pun menilai aneh juga dari suatu keputusan yang ini laga besar, kita sudah kalah 1-0 kemudian malah memasukkan posisi bukan mengecilkan Seva mungkinnya, tapi harusnya momennya kurang tepat ketika memasukkan Seva gitu. Ingin menambah pemain di penyerangan, menambah pemain Gerpane Ciro tetap di dalam, tapi otomatis kita bermain terbuka. Ya, akhirnya itu dimanfaatkan oleh para pemain Persibaya gitu. Padahal sebenarnya di babak pertama ini sudah bagus lah ya. Cuman finishing
penyelesaian akhir masih belum maksimal seperti terjadi ketika saat lawan Madura United. Nah itu gitu. Yang akhirnya itu mungkin kalau menurut saya dibaca oleh Paul Munster ketika lawan Madura bisa meredam dan Persibaya pun akhirnya juga bisa gitu. Malah menerapkan taktik yang sama. Iya, menerapkan taktik yang sama dan mungkin kesalahannya ketika lawan Madura Persib masih konsisten di babak pertama sampai akhir untuk lini pertahanannya, tapi kemarin di babak kedua pertahanan malah jadi acak-acakan gitu. Kedodoran. Ketika sudah kemasukan 1-0 itu. Mang Desa kumaha ningalina? Hai cek saya mahnya sebagai penontonnya. Sebetulnya kalau pertandingan di awal memang Persib mendominasinya sebelum terciptanya gol. Tapi bagaimanapun kita harus melihat bahwa walaupun dominan tidak ada satupun peluang yang membahayakan. Jangankan membahayakan, shoot on goal lagi nggak ada, gitu nggak ada. Statistik kan 57 43 ada satu peluang yang waktu di Tiron ya di depan di dalam posisi offset. Nah itu mah tadi dihitung kan ya, dihitung gitu kacinya. Nah ini kalau saya pikir ini juga imbas dari keterbatasan pemain Persib, dalam artian jumlah pemain Persib yang sangat terbatas karena banyak yang cedera, ditambah juga Beckham. Saya pikir kehilangan Beckham juga terasa di dua pertandingan belakangan Persib. Bagaimanapun ketika pemain tengah bisa mendominasi, tapi sektor yang apa istilahnya ada pemain yang bisa rada cing-cing rada bisa nembus. Nah ini juga saya melihatnya kehilangan Beckham terasa di pertandingan ini. Nah ini akibat apa ya, kekurangan gitu. Kekurangan pemain juga berpengaruh. Di sisi lain juga ya si Bojan Hodak juga mengakui bahwa ini memang kesalahan strategi dan awalnya niatnya untuk mengejar ketertinggalan, tapi ini jadi blunder karena justru pemain belakang kita memang jadi terbukanya pertahanan. Nah itu jangan apa istilahnya jadi beresiko untuk terciptanya gol-gol Persebaya. Tapi ari urang mah kan enak ningali si kompetisi siga kieu nya, mau tidak mau bermain di kandang, di tandang. Harus all out kalau dimaksimalkan. Soalnya peluang menjadi juaranya kan ini udah besar, kemarin kan beda dengan 10 poin ya. Harusnya itu yang dijaga itu. Ayeuna beuki ngaleutik kan beuki 5. Jadi si Ganu hasrat nanti mulai menurun gitu. Padahal bisa ketika lawan Persija saja bisa dibuktikan ketika sudah kalah 2-0. Itu strategi bisa dilakukan oleh Bojan kan. Akhirnya bisa jadi 2-sama. Masa lawan Madura kemudian lawan Persibaya kemarin tidak bisa, itu berarti ada sesuatu nih gitu. Ada strategi harus diwaspadai lah, jangan sampai nanti di penghujung kompetisi jadi anti klimaks untuk Persibnya. Apalagi sekarang masih ada walaupun semakin menipis ya, kita punya perbedaan 5 poin dari Dewa United. Itu harus dijaga, dimanfaatkan dalam artian kita nggak boleh lagi lengah melawan di sisa-sisa pertandingan. Dan itu juga menjadi peringatan buat tim Persib untuk selalu fight untuk di sisa-sisa pertandingan ini. Kita seperti kemarin siga orang nu leungiteun kreativitas lini tengah emangnya kakunci pisan. Persebaya kemarin di nuduku orang dihitungnya menempatkan 4 sampai 5 pemain di tengah, mengunci Adam Alis dan Klok serta Tiro yang hanya 3 pemain. Sedangkan dari 3 pertandingan terakhir kita kurang berani memainkan gelandang bertahan murninya Mang Desa. Harusnya bisa kemarin mungkin gitu ya, bisa jadi opsi ketika Adam Alis ditarik, kenapa tidak memainkan Ahmad Agung gitu, orang eta Ahmad Agung karena ketika Klok dan Adam Alis main kita nggak punya pemain gelandang bertahan murni itu jadi yang memutus khusus idinya we gawena. Ketika Ahmad Agung saya lupa lagi ketika lawan itu yang nunggunaheun yang Semarang ya eta kan bisa memainkan perannya, kenapa tidak dicoba lagi di situ gitu. Simpel mainnya. Kalaupun kemarin kita sudah kalah 1-0, harusnya di lini tengahnya pun diperkuat gitu. Kalau kemarin kan jadi kesannya jadi out jadi panik gitu. Panik kemarin mah. Padahal Persib di sebelum-sebelumnya kalah di babak pertama atau babak kedua misalkan tertinggal 1-0 atau 2-0 tidak panik, tapi kemarin ketika melihat pertandingan kemarin seperti ada kepanikan gitu ketika menurunkan pemain pun langsung, tapi
tepugu strategina gitu kan. Pemain Nah, bingung dan di mana yang mau Ya. desanya. Karena bagaimanapun keseimbangan lini tengah itu sangat penting. Ya. Da Adam Alisma orang mah kepikiran kemarin mun orang pelatih gitunya. Narik si Hen, asupan Ahmad Agung, Adam Alis didorong ke depan, Teron ke kanan. Ya, Nah, bisa, Tiron mah gitu kan. tiba heula lagi anu pas jadi top skor nepi ayeuna banyak gol dia kebanyakan musuk dari sisi kanan, Mang. Ya. Ya, dari kanan. Dengan bawa dulu kan ada Deddy Kusnana di tengah sehingga ada Malis ditarik jadi pemain di belakang striker. Ya. Itu kan bisa dicoba harusnya gitu. Nah, eta kuduna orang pikiran kayak itu. Makanya kemarin kenapa anehnya ya itu. Kenapa pergantian pemain ini jadi seakan tidak tepat gitu dalam kondisi tertinggal gitu kan. Nah, lini tengah lini belakang akhirnya pun jadi ikut terbawa ketika ingin mengejar ketertinggalan, ikut terbawa dan lupa Ya. transisi yang biasa udah bagus kan. Nick dan Prangka ini kan dua back yang di Liga 1 ini kan yang apa namanya? Solid lah. Ya solid lah ya, dan sepanjang liga ini kedua pemain ini cukup konsisten juga kan di lini belakang gitu, tapi kemarin ada kecerobohan. Apa mungkin ini tekanan yang semakin besar gitu Mang Desa dari pekan ke pekan gitunya semakin mendekati akhir. Ya. Asa kerurusuh ningali Ciro asa murang maring wae nya ti kamari murang maring mah katinggal asa Bola ke Ciro pun kemarin minim sekali gitu. da enak mah geus kepanggih yan Ya. ku tim-tim sejen ge menempatkan dua pemain sayap Ya. di sisi Ciro di Madura gitu menumpuk dua pemain back sayap dan sayap kanan untuk menutup ruang Ciro serta menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah yang diterapkan Madura kemarin diterapkan oleh Persebaya ya, Mang sehingga ya harus berpikir keras Ya itu berarti memang terbacanya ketika di Madura itu, lawan Madura itu tanya baca dan Persebaya nonton udah pasti mempelajari batur ya gitu. Kan yang pertama yang bisa membongkar strategi Persib itu Dewa United. Dewa, gitu, Ketika Dewa. berhasil mengalahkan lawan Persija, Persib masih bisa melakukan inovasi, tapi ketika lawan Madura strategi terbaca, kemudian kemarin lawan Persibaya itu. kapanggih pisan sarua pisan Persis Mentok kemarin kemarin babak mentok ya pertama walaupun bisa menguasai, penyelesaian akhir tidak ada eueuh nu manis. ngabahayakeun pisan. Tapi solusinya kumaha Mang Desa ya da urang kan 8 pertandingan penting deui ka Ya, hareup yang pasti sih tekanan sih pasti ada, apalagi Ya. menjelang akhir kompetisi kita masih bersaing dan malah masih ada di puncak. Tapi bagaimanapun ini ya sebagai tim profesional harusnya bisa mengantisipasi Mentile dengan kondisi keterbatasan pemain, dengan formasi yang ada lah istilahnya. Ini perlu dimatangkan lagi Mentile, apalagi di pertandingan selanjutnya ini harus dijadikan momen kebangkitan Mentile, dalam artian jangan sampai lengah lagi karena ini sudah bukan naonnya lain coba-coba deh lah. Sudah harus peak menuju back to back gitunya, juara Setiap pertandingan adalah harus final. dimanfaatkan. Nah itu mah harus jadi kewajiban lah, 9 laga ini harus betul-betul baik, betul-betul mentalnya disiapkan dan ya berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan juara di musim ini. kalau mau juara Ya. harus baik ya Kalau kalau mau memberikan kesempatan kepada Dewa United juara ya silakan tapi tahun nepi kan lebih gitu kan. tapi dan ningali orang konsisten etanya Ya. kurang jangan sampai dejavu seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Ya, ketika zaman Acan Yuri kan orang ketika kan juara paruh musim. kemudian Nyek Jobe dipinjamkan ke Persela, masuk Citesku, akhirnya terjadi Nah. ya jangan sampai dejavu nah, seperti sampai itulah itulah. Maksudnya apalagi ini kita harus memanfaatkan ini momentum Persib bisa menjuarai dengan sistem kompetisi pool gitu ya. Kalau 3 kali juara kan sebelumnya ada semifinal dan Semifinal. final, dan ini harus jadi momen, dan ini pun jadi momen juga untuk Persib menjadi juara liga 2 tahun berturut-turut gitu, 2 kali berturut-turut tanpa jeda tanpa gitu kan. jeda harus back to back Iya. tapi itu harus dengan modal fighting spirit Iya, tong tentu. sehingga kemarin main ogetihan Iya, main awegetihan strategi rada Acak adut. kadut kan kemarin itu seperti itu. asidik da ogetihan Iya. nya tenaga hayang nyerang hayang ngalehkeun Hawana teh beda ketika lawan Persija gitu. Walaupun tinggalan 2-0, nu nonton teh asa aya geregat geregat kene dan aya optimis itu ya bisa
imbang atau bisa menang gitu kan. Tapi kalau kemarin ketika kemasukan 1-0 kemudian merubah melakukan pergantian pemain, nah itu udah hawa-hawanya udah beda. Ngaleh-leh. Jadi kapirin asa teu mungkin. Jadi Blos deui. draw gara berat ieu mah kan. Blos gitu. deui. Walaupun blos ada deui. harapan kan ketika Rian Kurnia Dua membalas hiji. kan ya. Di 3-1 kan. 3-1. Masih ada optimis nih pas ketika masuk ke gol keempat. Nah, rada Cek orang mah kakang cem ya, soalnya kagok gitu. Ya, itu. Jadi entah apa namanya keputusan Bojan, apakah memang karena Panik ya teman. karena maksudnya memasukkan Seva itu saya kurang paham juga itu ya, kenapa harus memasukkan Seva di momen pertandingan penting gitu kan. Sedangkan apakah alasannya karena memang Kuota pemain asing yang di dalam lapangan itu sudah penuh atau seperti apa? Iya. Sebenarnya bisa diantisipasi mengganti di posisi Ciro lain aja kan, bisa ya, bisa tarik. seperti itu. Kalau- Ciro pun kan kemarin tidak maksimal kan. Kepai, Di babak kekunci. pertama, kenapa tidak berani ganti aja gitu? Maksudnya kan bukannya berat, selama ini kan Ciro diagung-agungkan, tapi kan harus objektif juga. Maksudnya pelatih ketika Ciro selama ini main bagus, tapi ketika di pertandingan kemarin tidak Ayo maksimal, bututna. ya ganti Ganti, weh, bener. gitu. Bisa memasukkan pemain lain gitu yang Da pemain main bal mah aya poena ya kan kumage. aya usumna. Aya usum keur alus-alus. Nah. Waktuna pemain alus jadi butut aya. Ya, itu. Kudu eta kelebihan pelatih teh kudu Seperti- bisa maca eta nya. Seperti halnya David Silva Ya. kan, ada pasang surutnya. Dulu pun Gonzalez seperti itu kan. Keur alus-alusnya Itu. keur goreng-goreng. Itu yang harus jadi catatan juga gitu. Itu yang harus sebenarnya menjadi keputusan pelatih Mang Desanya. Ya, betul. Bisa melihat perkembangan pemain di lapangan sepersekian detiknya. Seperti itu. Nanti berarti hari Rabu Mang Desa Ya. orang naik masuk pekan ke-26 Ya, lawan Persik ya. melawan Kediri. Sendiri. Sama-sama kalah di pertandingan sebelumnya. Kan? Ya, Berarti yang kan- lu elehna teh ya anjir. Kamari Persibaya eleh laku Dewa Ya, ngelawan orang Persibayan. Ayeuna Kediri eleh laku Dewa. ya. Ngelawan ku orang. Semoga menjadi suatu kebetulan yang tidak jangan mengenakan ke kitanya. Ya. Ya, dan Bobotoh juga jangan berpikir settingan atau udahlah. Yang penting Persib harus bisa memanfaatkan 9 pertandingan terakhir, terutama memperbaikinya ketika nanti Rabu lawan Persik dulu. Persik Kediri. Di situ harus jadi momentum Harus jadi kebangkitan lagi. momentum kebangkitan. Ya. Mau tidak mau ya mah harus 3 poin. Karena setelahnya kan masih ada pertandingan-pertandingan Yang Semen iya, Padang. yang cukup. Karena semua tim juga sekarang kan berlomba-lomba. Semen Padang ada di posisi bawah, tentunya nggak mau dong Degradasi. degradasi gitu kan, masih walaupun sekarang kan naik lah ya. Semen Padang aman tapi belum sepenuhnya aman kan. Berarti kayak Semen Padang ini akan berusaha maksimal agar tidak terdegradasi. Nanti tandang Dan Persib harus juga maksimal untuk bisa menjadi juara itu. melawan Kediri. Kayak gitu. Mang Desa kumaha aya perkembangan tentang sanksi Beckham teh atau masih kena itu pertandingan? Oek emang si Oek. Gana Matilu dilabaskeun. Tilu dilabaskeun Dan berarti. ini memang sangat berpengaruh ternyata ya ke Persib dalam kondisi seperti ini. Persib yang istilah nama keur kadodoran, dikurangan deui nya kadodoran, makin kadodoran. Mungkin nanti opsi sayap kanan bisa oleh Rian Kurnia lah kemarinnya Ya, ya. membuktikan dengan 1 golnya. Ya. Coba saja kita harus berani bermain Maksimalkan. maksimalkan kudu Ya. wani bermain terbuka geus kieu mah. Sebetulnya karakter Rian Kurnia sebagai pendobrak dengan kelincahannya, dengan penguasaan Sarua bolanya bisa. bagus sebetulnya. Benar. Hanya memang tanda tanya kenapa nggak berani gitu dari dulu Rian Kurnia selalu menjadi pemain pengganti. Dan itu pun menit bermainnya minim. Ya. Sebagai pengganti pun di musim ini kan. Ya. Harusnya Bojan harus lebih berani. Kalau kan Nenhen tipenya bertahan. Ya. Ya. Kurang dalam menusuk ke daerah lawan. Supply pun kemarin kan nggak ada. Nggak ada. Babak pertama otomatis babak kedua mati pisan. Ya. Sayap kanan kalau untuk bertahan oke lah hand lah. Ya. Tapi kan orang mun hayang juara berarti kudu nyerang ka hareup Ya. terus teu bisa nungguan diserang-serangan balik. Karena posisi serangan balik kita transisi menyerang sudah sedikit terbaca Mang Desanya. Ya. Ya akhirnya ya kemarin mentok, Ciro mentok, hand Bingung. bingung, DDS pun ya lebih sering turun akhirnya kan. Jadi kesimpulan Iya. bubuknya. Bubuk. Kemarin Ditutup kuduaan pemain tukang gede Iya. si eta. dan kemarin pemain belakang Persibaya cukup disiplin juga itu menutup pemain-pemain kunci Persib. Teu warani maju ke Ciro hareup. mati, Ya. DDS mati kemarin kan. Ketika Castaner masuk bingung posisi juga. Castaner jadi bingung kan kemarin kan jadi
jadi tepuguh gitu. Ya, sapa tumbuk tepuguh gitu. Tepuguh gitu kan. Padahal kan bisa, kalaupun harusnya mungkin bisa saja Ciro yang diganti Castagne bisa tengah jadi 2. Ya, karena lebih fight kan. Si Castagne ini kan lebih kemarin penguasaan bolanya lebih kuat sebenarnya dia. Kalau kemarin melihat Ciro beberapa kali lepas wae bola teh, benang bola lepas atau benang katahan begitu. Geus ketebak sih namanya. Harus berani juga, maksudnya mengistirahatkan dulu dalam tanda kutip ya, mengistirahatkan Ciro. Kalau ketika melihat kemarin kan lawan Madura dan Persibaya tidak maksimal, kenapa tidak diistirahatkan, coba pemain yang ada Rian Kurnia yang lebih, atau Jalnano-nya dengan Edo berduet itu kan Jalnano kemarin kenapa bisa juga kan, bisa tidak ditenan di sayap kiri gitunya Mang Desanya mainkan Jalnano gitu kan harusnya, dan mengembalikan Teron ke kanan. Geus mah Adam Alis mah dan di belakang striker we. Bisa seperti saat lawan PSM. Eta ngeunaheun Adam Alis jeung biaknya Adam Alis di bebelesatan. Dan kita harus berani gelandang bertahan murni eta Mang Desanya etanya euy. Coach Jani kitu-kitu ge lah bae lah ngeunaheun nya. Walaupun berisiko lah nya. Nya rada linglung eta. Ya, kadang Ciko sewat wae gitu kan. Aya jeung TTJ, eta orang Kroasia teh. Gitu. Muntah Ahmad Agung ge ngeunaheun ya Mang Desanya. Kalau menurut saya karena melihat pertandingan yang satu Ahmad Agung simpel ya ngeunaheun Ahmad dia Agung. bisa memainkan perannya itu. Makanya next lawan Persik bisa dicoba itu kalau menurut saya. Ahmad Agung gelandang bertahan kan we Adam Alis di belakang striker, Tiron geser ke kanan. Klok anu menyuplai ke tengah nanya kan agak Ahmad Agung nu nutup. Ya, itu. Nyati urang mah gitu ieu mah obrolan nu ngeunah ngopi lah nya. Ngomen si ngomen. Da emang kitu nanti bahkan dari 2 pertandingan tersebut Adam Alis siga nu capeknya. Da Adam Alis mah tipikalnya kan gelandang serang lain gelandang bertahan. Kudu ditukang can nyuplai ke hareup capek katinggalina gitu. Geus we tempatkeun gelandang bertahan murni nya Mang Desanya. Ya. Menurut Mang Desa teh prediksi engke kumaha jeung ka diri urang ye. Ya itu tadi kudu dijadikan momen lah kebangkitan ya. Kalau formasi ya diperbaikilah dengan melihat hasil pertandingan terakhir. Ada bagusnya juga Bojan mencoba untuk menempatkan pemain-pemain yang memang bisa potensial ya, seperti Ahmad Agung juga bisa dicoba, Rian Kurnia bisa bermain di starting 11. Hal-hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan oleh Bojan. Ya intinya pemain-pemain yang kemarin kurang maksimal, mudah-mudahan itu kermain muslim lahnya, mudah-mudahan ke ieu teh bulan puasa jadi muhasabah oge gitu kan. Benar kurang teh benar. Mukorobah. Termasuk ya saya tidak tahu lah ya apakah pemain ini setelah pertandingan kemarin itu melihat lagi cuplikan pertandingan saya tidak tahu ya, itu harusnya itu kan jadi evaluasi bagi diri sendiri. Mudah-mudahan semua pemain itu kan melihat juga gitu. Tidak hanya pelatih yang melihat cuplikan pertandingan kemarin, tapi pemain pun bisa melihat, jadi bisa melihat kekurangannya agar bisa diperbaiki ketika lawan Persik gitu. Tah eta boboto berarti Bojan kedepannya baik pertandingan melawan Persik atau pertandingan bersama dengan tim-tim lainnya harus berani mencoba beberapa formasi, karena mau tidak mau sejauh ini strategi Persib sudah tertebak oleh tim-tim lawan. Harus berani mengeksplorasi lah kreativitas lini tengah, percayakan kepada pemain-pemain yang minim menit bermain, ternyata ketika dicoba bagus. Harus berani seperti itu. Kalau berniat dan mau jadi juara lagi di tahun ini, Pak Spirik harus benarnya kudu diperbaiki, pantang menyerah dan harus membawa 3 poin dimanapun bermain. Karena kalau dalam kompetisi seperti ini 1 poin sedangkan di bawahnya menang otomatis mendekati. Seperti itu. Berarti harus dijaga, ini kan 5 poin ini harus dijaga tetap terus segini aja gitu. Terus atau luwih nambahan. Tong jadi tuluy ngadegetan gitu. Momentum nanti hari Rabu, momentum itu harus tetap dijaga. Pemain harus tetap fokus. Lupakan kekalahan kemarin dengan Persibaya. Jaga konsistensi, komunikasi yang baik di lapangan, jangan saling menyalahkan dan percaya kepada setiap pemainnya. Hatur nuhun sakitu bobotoh, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terus pantau perkembangan berita di Koranggala ID, di cetak harian umum Koranggala, serta langganan gratis di My Edisi
tinggal download gratis baca Koran Gala dirinya. Dan di Instagram juga. Dan Instagram Koran Gala ID. Nuhun bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.